Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delvi Kristiana Jalhu, saya dari kelas 12 IPA 2. Di video ini saya akan mengerjakan tugas sejarah Indonesia saya dari Pak Amrin Pandiangan. Ini adalah cerita di balik fakta kehidupan negeriku. Semenjak aku lahir di negeriku tercinta Indonesia, aku sadar negeri ini kaya. Negeri ini adalah bangsa yang besar, yang aku percaya dalam benakku negeri ini akan menjadi makmur, tentram, dan damai di seluruh pelosok bangsa. Wisata alam Indonesia yang ada jauh berpuluh-puluh kali lipat daripada wisata alam negara lain. Aku mulai membandingkan negeri lain dengan negara tercinta Indonesia. Jauh bedanya. Wisata surga Indonesia yang tak mungkin dapat ditemui di manapun. Kebudayaan terbesar yang pernah dunia miliki ada di Indonesia. Keberagaman, keharmonisan, turun-menurun dapat kita temui di Indonesia. Bayangkan 10% tumbuhan, 12% mamalia, 16% reptil, 17% burung, 25% ikan yang ada di dunia hidup dan berada di Indonesia. Padahal luas Indonesia itu hanya 1,3% dari luas dunia. Bangsa ini mempunyai hutan tropis terbesar di dunia. Tanpa hutan tropis di Indonesia, dunia akan kiamat. Negeri ini punya permata terindah. Hanya dengan mengeboran memuai manual saja kita dapat permata tersebut. Wisata surgawi Indonesia dari dasar lautan hingga ke puncak gunung kita temui di sini. Indonesia tidak butuh dunia, tapi dunia ini sangat membutuhkan Indonesia. Ya, itulah negaraku Indonesia tercinta. Semua itu berlanjut hingga aku memasuki jenjang sekolah, di mana aku mengenal pelajaran sejarah, pelajaran PKN, bahasa Indonesia. Kecintaan aku terhadap Indonesia berlipat-lipat ganda. Sejak itu aku mengenal bagaimana bambu runcing berdarah, tetap berkobar, walaupun setiap detiknya perjuangan kemerdekaan Indonesia harus bertembus peluru ganas. Aku mengenal bagaimana kematian yang dingin bagi seorang pejuang untuk kemerdekaan anak istrinya, untuk kehidupan yang lebih layak di masa sekarang. Aku belajar bagaimana hidup gotong royong, bagaimana tentang rasa itu ada, bagaimana hidup rukun antar beragama, bagaimana keharmonisan yang nampaknya mustahil ada di dalam kehidupanku. Hingga aku beranjak dewasa dan mulai mengerti tentang betapa kaya negaraku. Tapi masih terpuruk dalam perang sesama bangsa sendiri, antara pemerintah dan rakyat jelata. Aku mulai mengingat bagaimana kemerdekaan bangsaku ditukar dengan keringat darah. Kini kemerdekaan anak-anak Indonesia ditindas oleh bangsa sendiri. Betapa kejinya negeri ini atas saudara-saudari sendiri. Politik yang begitu kotor pun dilakukan. Kebebasan rakyat diterkam. Kekayaan negeri ini dijual kepada negara lain. Anak-anak Indonesia dipaksa mengais rezeki di atas tanah kering. Tanah yang semula subur diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi. Pertambangan yang dapat menghidupi seluruh kepala keluarga diberikan kepada pihak luar. Pemerintahan hanya berisi anggota keluarga dekat saja, teman atau saudara yang mau mengikuti kepentingan pribadi tersebut.
memperkerjakan orang yang tidak berbakat di dalam struktur pemerintahan. Akibatnya, banyak rakyat yang jujur mesti membela negara lain. Banyak ilmuwan yang ikhlas membangun teknologi di luar negeri. Banyak orang yang terdidik yang memilih tinggal di luar negeri. Banyak usahawan memilih untuk membangun karir di negara lain karena tidak pernah mendapatkan prihatin serius dari pemerintah. Aku sadar kenapa negara tercintaku Indonesia masih terpuruk. Ya, karena banyaknya pembohongan publik. Rakyat yang menjadi korban atas kepentingan sendiri, korupsi oleh orang-orang bodoh yang dipekerjakan merajalela di Nusantara. Aku mencintai Indonesiaku yang dulu, yang penuh rasa hormat, pemimpin yang cinta rakyat bukan cinta uang. Hingga kini aku masih menyimpan suatu keinginan besar dalam tubuh Nusantara Indonesia. Bangkitlah pemimpin bangsa yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, terpilihlah dan dapat tersenyum lebar setiap kali menyambut pagi yang indah di bumi Indonesia. Marilah kita bergandengan tangan memberikan atau membentuk Indonesia yang berpotensi memakmurkan seluruh rakyat Indonesia ini. Indonesia telah memberikan banyak potensi untuk kita. Sekarang giliran kita, rakyat Indonesia, untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan memanfaatkan secara benar bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, itu tadi video saya mengenai negeriku dan presidenku. Mohon maaf jika dalam video tersebut masih banyak kekurangan atau kesalahan kata yang terucap. Ini tugas saya. Terima kasih sudah menonton. God bless.